penyakit kronis itu adalah penyakit yang faktor penyebabnya itu tidak langsung menimbulkan penyakit saat itu juga. Dan yang paling penting juga itu jangan tidur setelah subuh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Talk Chill. Kenalin, aku Anissa dan temanku Aul. Kali ini kita bakalan ngomongin tentang Ramadan dan kesehatan. Nah, tentunya nih kita nggak bakal sendirian ya kalau membahas tentang kesehatan sendiri. Pastinya kita butuh orang yang lebih tahu nih tentang kesehatan. Makanya kita ditemani dengan kakak cantik kita ini. Kenalin dong, Kak. Iya, halo semuanya, kenalin nama aku Rifka Naufalia Hanifah. Aku dari jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2022. Kesehatan masyarakat nih, berarti Fikes ya, Kak? Iya, betul. Dari kita sendiri kan, kita sebagai anak FISIP nih dengan Fikes tentunya berbeda jauh nih politik dan kesehatan. Iya, betul. Apalagi kita juga berbeda kampus ya. Jadi boleh nggak Kak kalau misalnya dijelasin sedikit nih tentang Fikes dan kesehatan masyarakat ke kita? Oke, jadi kalau misal tentang kesehatan masyarakat ya, itu kita belajar tentang bagaimana caranya mengelola kesehatan di masyarakat nih. Jadi maksudnya mengelola tuh apa gitu ya? Kan kalau misal di kedokteran gitu ya, itu kan mereka sifatnya lebih ke mengobati gitu ya. Kayak misal ada masyarakat sakit, nah itu datangnya ke dokter yang mengobati. Nah kalau kesehatan masyarakat itu tuh kita bagian yang mengelola masyarakat supaya masyarakat ini tuh nggak terjerumus sakit gitu. Jadi sebelum masyarakat itu sakit, kita sudah melakukan berbagai tindakan-tindakan supaya masyarakat itu tidak terkena penyakit seperti itu. Jadi pas banget nih Kak sama ada pepatah yang bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Terus kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi Kak, dari Kakak sendiri puasa nggak hari ini? Alhamdulillah puasa. Terus nih Kak, kita mau bahas sedikit nih. Kan katanya kalau misalnya bulan puasa itu adalah salah satu sarana menahan hawa nafsu. Betul. Tapi juga ada yang bilang kalau puasa ini salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Dari perspektif Kakak sendiri nih gimana sih tentang kalimat itu? Iya benar, jadi menahan hawa nafsu gitu ya. Menahan hawa nafsu itu ada kaitannya loh ternyata sama kesehatan gitu ya. Jadi kalau misal di kesehatan masyarakat kita belajar tentang perilaku manusia gitu. Kenapa? Karena ketika masyarakat sakit itu kan terjadi karena perilaku-perilaku mereka yang tidak menerapkan budaya hidup sehat gitu kan ya. Dan rata-rata biasanya gitu ya kita melakukan perilaku-perilaku yang kurang sehat itu karena hawa nafsu kita, bener nggak sih gitu kan? Nah itu dia, makanya puasa ini jadi salah satu sarana untuk menahan hawa nafsu sekaligus memperbaiki tingkat kesehatan kita. Jadi kalau misalnya kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, di Quran surat Al-A'raf ayat 31 Allah tuh berfirman di situ bahwa makan dan minumlah dan janganlah berlebihan gitu. Nah kita nih di sini apa ya dibolehin gitu makan minum gitu ya, asal jangan berlebihan. Nah biasanya berlebihan itu terjadi kenapa? Karena hawa nafsu kita gitu kan ya. Biasanya kalau misal kayak kita mahasiswa siang-siang kuliah gitu kan, terus misal lagi istirahat gitu ya, nyari tukang jajanan kita di luar kayak apa aja gitu kan pengen dibeli gitu kan ya. Nah itu kan apa ya, itu juga termasuk apa ya, salah satu tindakan berlebihan. Maksudnya kita boleh jajan gitu, maksudnya tapi dikontrol jajannya. Tapi kan kadang kita tuh apa ya sebagai mahasiswa gitu kan ya, pengen mengeksplor apa tuh namanya kuliner. Iya benar banget gitu. Dan akhirnya apa, jadi berlebihan gitu. Nah tapi selama puasa ini kan kita siang nggak makan, bener nggak sih? Benar. Siang nggak makan gitu kan. Akhirnya apa? Di sini kita mencoba menahan hawa nafsu kita. Misal ada tukang jajanan di jalan gitu, kita nggak jajan karena kita puasa gitu. Ada warteg buka gitu. Jangan masuk. Iya jangan masuk gitu kan. Kita menahan gitu walaupun kayak aduh lapar banget, aus banget gitu. Tapi kita menahan hawa nafsu. Dan ini apa ya? Jadi salah satu sarana untuk menjaga kesehatan gitu. Karena kalau misal kita berlebih-lebihan dalam makan itu tuh jadi merugikan kesehatan gitu loh. Nah, kan dari kesehatan masyarakat ya. Kalau dari perspektif Kesmas sendiri nih, puasa itu bisa nggak sih dijadikan lifestyle jangka panjang gitu?
Iya betul. Jadi tadi ya ketika kita berbicara tentang perilaku gitu, perilaku yang dilakukan terus menerus gitu, lama-lama kan akan menjadi kebiasaan gitu. Nah di Ramadan ini kita tuh kan dibiasakan untuk menjaga hawa nafsu gitu kan ya, supaya tidak makan berlebihan gitu dalam konteks ini. Dan itu kalau misal dijadikan apa ya lifestyle jangka panjang gitu, itu jadi apa ya berdampak positif bagi kesehatan kita. Kita bakalan terhindar dari berbagai penyakit-penyakit kronis gitu. Karena ya di Indonesia itu berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2018, 10,9 dari 1.000 orang di Indonesia itu tuh terkena penyakit stroke gitu. Penyakit stroke ini adalah salah satu penyakit kronis gitu. Jadi kayak kalau misal kita menjaga lifestyle jangka panjang kita yang dimulai dari Ramadan ini gitu ya, dari puasa ini, nah itu tuh bisa tuh menghindari terjadinya penyakit-penyakit kronis kayak gitu. Kita highlight nih Kak tentang penyakit kronisnya sendiri nih. Apa sih sebenarnya penyakit kronis itu Kak, dan gimana sih cara-cara untuk penyembuhan atau pengobatannya? Iya, jadi kalau misalnya penyakit kronis itu adalah penyakit yang faktor penyebabnya itu tidak langsung menimbulkan penyakit saat itu juga gitu. Misal kita makan gorengan langsung sakit nggak? Yang Paling batuk doang gitu. Paling batuk, radang tenggorokan gitu. Tapi tidak menyebabkan penyakit-penyakit yang parah gitu kan ya. Gitu. Kita misal makan es ya paling batuk doang, tapi tidak menyebabkan penyakit-penyakit yang parah gitu kan. Nah, kalau penyakit kronis itu tuh penyakit-penyakit yang tadi tuh faktor penyebabnya, misal kita faktor penyebabnya tuh kenanya di hari ini gitu ya, dapatnya di hari ini, tapi terjadinya itu 10-20 tahun ke depan gitu, ketika kita dewasa, ketika kita udah tua gitu. Makanya mungkin sekarang ada istilah remaja jompo gitu. Kita termasuk gak? Kita termasuk gak? nggak termasuk remaja jompo. Nah itu tuh biasanya tuh karena perilaku kita gitu kan. Dan apa kayak misal contoh penyakit kronis tuh tadi stroke gitu kan. Nah stroke itu kan terjadi karena penyumbatan pembuluh darah. Nah kenapa pembuluh darahnya bisa tersumbat gitu ya, nah itu tuh terjadi karena pola makan kita yang gak diatur dari sekarang gitu ya. Jadi ada plak yang menumpuk gitu, sedikit lama-lama akhirnya nanti banyak, dan akhirnya pembuluh darah itu bisa pecah atau disebut stroke gitu di masa depan. Oh, berarti dia efeknya jangka panjang ya. Betul. Terus gimana sih cara-cara pencegahannya selain yang dibilang tadi menjaga pola makan? Berarti puasa sendiri nih adalah salah satu cara untuk menjaga dari penyakit kronis tersebut dong Kak? Iya betul. Jadi ketika kita puasa itu kan tadi kita mencoba untuk mengontrol perilaku makan kita, benar kan ya? Benar-benar. Supaya kita nggak jajan apa berlebihan gitu, supaya kita tidak makan yang berlebih-lebihan. Nah itu puasa itu sebagai salah satu sarana untuk mencegah penyakit kronis tersebut. Mungkin ini relate banget ya yang kita nih sebagai anak kos yang pastinya kalau makan tuh yang mau cepat aja gitu. Yang penting kenyang kita ya. Nugget sama nasi, sosis Iya. sama nasi, itu salah satu yang buat penyakit kronis kan Kak? Iya benar gitu kan. Dan apa ya, biasanya di masyarakat itu ada budaya kayak balas dendam pas buka puasa. Benar banget. Iya. Seharian udah puasa, pas buka semuanya dimakan. Iya benar gitu. Kayak lapar mata gitu ya Kak. Gitu. Nah, apa ya? Emang puasa ini bisa dijadikan sarana buat apa ya? Kita mengontrol perilaku kita yang emang tadi sukanya instan gitu kan ya. Terus kita yang pengen makan apa aja dimakan gitu ya. Tapi kalau misal buka puasanya tetap semuanya dimakan ya sama aja. Gitu. Jadi kayak apa ya? Budaya ini tuh harus kita hindari gitu ya. Budaya ini tuh harus kita ubah justru. Dan jangan sampai kita terlibat lah dalam budaya ini gitu. Maksudnya ini tuh sangat merugikan untuk kesehatan kita di masa depan. Nih Kak, kita kan nih kayak tadi kita disebutin kalau kita itu anak kos ya, yang Iya. kita tuh kayak apa ya, yang asal kenyang, asal cepet gitu. Terus ada nggak sih cara tips atau cara gitu biar kita terhindar dari perilaku buruk-buruk gitu? Nah, jadi apa ya? Kita harus sadar dulu gitu ya. Kadang banyak orang yang apa ya? Nggak bisa ngubah perilaku tuh karena mereka nggak sadar kalau perilaku mereka tuh nggak sehat gitu kan ya. Atau mereka ada yang udah sadar tapi mereka malah nggak mau gerak gitu. Nah, jadi kita tuh selain sadar, kita juga harus mau gerak. Nah, ketika misal salah satu paling penting itu sadar dulu deh, sadar gitu. Jadi tadi budaya makan yang berlebihan ketika buka puasa, itu kita harus sadari dulu bahwa itu tuh nanti
nggak baik gitu buat diri kita. Nah setelah itu gitu baru kita geraknya dalam hal apa, kita cari pengetahuan yang lebih lagi gitu, kira-kira makanan apa nih yang cocok dimakan pas buka puasa gitu kan ya. Kayak misal contohnya Rasulullah itu mengajarkan bahwa ketika minum tuh ya pakai segelas air gitu kan ya, dan juga kurma gitu kan ya. Kenapa? Karena seharian kita berpuasa kita kan butuh tenaga gitu kan, masa terkuras ya tenaga kita gitu kan, karena kita cuma makan pas sahur doang. Nah berarti kan ketika berbuka kita butuh sumber tenaga. Nah coba bayangin kalau kita tuh makan gorengan gitu Segelas air dan sebungkus gorengan kalau gimana? Isinya lemak semua ya kak. iya gitu kan ya, maksudnya jangankan bikin tenaga kita balik lagi gitu kan ya, maksudnya jadi malah bikin penyakit di masa depan gitu. Makanya kita juga harus belajar dari situ, ketika udah sadar perilaku kita tuh kurang baik, nah itu kita harus cari ilmu gitu, belajar lagi gitu, apa sih yang harus kita ikuti dari caranya Rasulullah ketika berbuka puasa. Ya, kak, kita kan mahasiswa nih kak. Gimana sih ya bulan Ramadan ini selain ya dari tadi kita memperbaiki pola hidup, pola makan, terus gimana sih biar bulan Ramadan ini biar kita tuh jadi lebih baik gitu? Oke, jadi apa ya? Sebenarnya bulan Ramadan ini tuh adalah sarana berbenah diri ya gitu, supaya kita tuh lebih produktif gitu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu tuh kayak segala kebaikan berlipat ganda gitu kan, Iya, dilipat bener gandakan banget. sama Allah. Nah ini sebenarnya tuh bisa jadi motivasi bagi kita gitu ya. Selain tadi menjaga kesehatan sebagai salah satu cara untuk meraih ridhonya Allah gitu kan. Nah kita juga harus melakukan kebaikan gitu. Jadi kita menjaga kesehatan karena tubuh ini yang bakalan kita pakai untuk melakukan kebaikan gitu. Nah tapi setelah menjaga kesehatan kita juga harus melakukan banyak kebaikan gitu. Dan apa ya? Jujur bulan Ramadan ini kalau misal dari aku sendiri itu justru apa ya, sebagai sarana untuk jadi lebih produktif gitu. Kayak misalnya kalau lagi rapat organisasi gitu ya biasanya itu kan kayak sampai yang malam banget ya, tapi karena ada sahur ya kita tuh sebagai anak kos biasanya rapat jam 10 udah kita udahin, udah ya selesai rapatnya karena kita mau sahur gitu. Nyiapin sahur. Iya kan, jadi mau nggak mau tuh kayak jam 10 tuh kita udah tidur. Iya, bener Biasanya banget. kita tidur jam berapa coba? Jam 12 ke atas sih kan sebagai Iya kan, jam 2, jam 3, bahkan ada yang mungkin subuh baru tidur ngerjain tugas Bener gitu. Tapi karena sekarang bulan Ramadan ada sahur gitu, bahkan kayak aku sering dengar gitu dari teman-teman aku, ya udah gitu jam 10 tuh udah pada tidur gitu karena nyiapin sahur. Kebayang gak sih anak kos kalau misal tidur gitu yang ngerjain tugas sampai jam 1, udah sahurnya kebablasan gitu kan. nggak sahur jadi Iya sahur. gitu kan ya. Nah itu kan akhirnya jadi teratur gitu ya. Kita tidur jam 10 atau bahkan jam 10 kurang setelah tarawih tidur gitu ya. Terus kita bangun di jam 3. Nah itu kita nanti kita sholat di situ kan. Terus juga apa ya, bisa kan sambil nugas-nugas gitu kan. Itu Masya Allah banget gitu kan. Apa ya, kayak vibes-nya itu enak banget belajar pas dini hari, pas habis tahajud, habis sahur gitu. Setelah subuh ya jangan tidur lagi. Tuh jangan tidur lagi, misalnya kita lanjutin nugas karena misal malam kita dipakai tarawih gitu kan, nggak bisa nugas. Nah itu kita belajar lagi gitu kan. Habis itu misal berangkat kuliah gitu kan. Terus biasanya ini tadarus juga gitu kan ya. Biasanya kita jarang banget tadarus Al-Quran kalau selain bulan Ramadan gitu kan ya. Nah tapi kan di bulan Ramadan ini kita ada keutamaannya gitu kan ya untuk membaca Al-Quran gitu kan. Jadi apa, kita juga belajar baca Al-Quran gitu kan. Jadi kayak apa ya, kegiatan-kegiatan positif kita tuh nambah gitu kan. Nah harusnya jadi Ramadan ini tuh apa ya, bukan salah satu alasan buat males-malesan, tapi justru buat nambah sebanyak-banyaknya kebaikan, ibadah gitu, supaya kebaikan yang kita dapetin itu juga jadi berlipat ganda gitu. Keren. Jadi gini ya Kak, berarti pas Ramadan ini kan diperlipat gandakan nih kebaikannya, makanya kita sering melihat orang-orang ini kayak kegiatan berbagi, Iya terus benar banget. memperbaiki sosialisasi Iya. dengan cara buka bersama ya. Iya, di komik ada apa di komik? Ini ada apa di komik? Ada apa ya? kita nanti ada bagi takjil. Nah, tuh catat Tuh, ya. salah satu ini. bagi tajil. Banyak kok. Nggak napos, tunggu nih bagi-bagi takjil. Iya. 30 hari full buka bersama Oh, nih iya. Bang. Jadi Kak, dari perspektif mahasiswa sendiri nih, kan itu untuk memperbaiki diri kita nih, gimana sih
puasa dapat membuat mahasiswa lebih produktif lagi. Betul. Yang awalnya kita di kelas lagi dengerin dosen ngajar juga mikirnya makan apa nanti. Anak kos banget ya. Jadi gimana sih Kak, menurut Kakak tentang perspektif mahasiswa nih, gimana caranya biar puasa ini jadikan diri kita lebih baik lagi? Iya, jadi tadi ya kita harus sadar tentang keutamaan Ramadan gitu ya. Setelah misalnya kita sadar tentang keutamaan Ramadan, kita juga perlu nih menjaga stamina gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi ya, mungkin kayak banyak banget orang yang males-malesan pas Ramadan karena mereka nggak menjaga stamina mereka. Mereka sahur ala kadarnya gitu ya. Jadi ini yang paling dihindari banget, tolong anak kos sahur itu jangan makan mie ya. Tahu aja. Sahur itu jangan makan mie gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian sahur makan mie, ya Allah, jangankan siang-siang, pagi-pagi aja kalian udah keroncongan gitu ya. Udah yang lapar banget. Jangankan berbuat kebaikan gitu ya. Kita kayak pengen tidur seharian rasanya. Bangunnya aja udah males ya Kak. Kita lemes seharian gitu ya. Iya benar gitu. Jadi apa ya? Selain tadi kita harus tahu tentang keutamaan Ramadan, kita perlu menjaga stamina kita gitu. Yang pertama, yang paling utama itu adalah dari pola tidurnya gitu ya. Misal habis tarawih gitu, ya udah kita setelah tarawih itu misal kita tadarusan dulu, abis itu tidur gitu ya. Jangan tidur tuh jam 11, jam 12, nanti ngantuk pas sahurnya gitu. Bahkan malah nggak sahur gitu kan. Kalau sahur ini titik pentingnya ya. Bayangin kalau kita nggak sahur, udah sehari kita lemes banget. Mau ngapa-ngapain susah gitu kan. Nah ini perlu di-highlight banget gitu. Tidurnya dijaga gitu ya. Terus bangun sahur, terus habis itu sahur. Nah pas sahur itu jangan kayak yang kita buru-buru gitu ya. Kayak yaudahlah masak mie aja gitu. Harus disiapin juga tuh dari malam. Kita mau makan apa sahur nanti gitu kan. Disiapin makanan yang bergizi, yang benar-benar itu bisa menjadi apa ya, tenaga kita, menjadi energi kita selama seharian penuh besok gitu. Nah itu nanti abis setelah itu kita sahur gitu kan. Dan yang paling penting juga itu jangan tidur setelah subuh gitu. Justru itu yang bikin kita lemes ya. Kita bikin kayak lemes seharian tuh biasanya Ngantuk gitu. seharian gitu ya Kak, efeknya iya, tuh. gitu. Jadi setelah misal sahur, jangan tidur gitu ya, jangan tidur karena itu mengganggu kesehatan gitu. Jadi kayak seharian tuh nggak produktif gitu. Jadi itu sih kira-kira tipsnya ya, supaya kita juga selain bisa menjaga kesehatan gitu ya, kita juga bisa melipat gandakan kebaikan dengan tadi juga ya, tips-tips tadi gitu. Berarti nih Kak, ternyata hal-hal yang kita makan pas sahur itu juga menentukan seberapa banyak kita berbuka gitu ya. Iya, jangan-jangan yang buka puasanya banyak, jangan-jangan dia nggak sahur gitu ya. Pas sahurnya makannya mie, di kelas mikirnya sobuah. Itu ngaruh ternyata terhadap keseharian kita berarti ya. Iya, benar gitu. Jadi kita mungkin sebagai mahasiswa gitu ya, kan kegiatan kita mungkin banyak gitu ya. Kayak misal kita nggak hanya kelas, mungkin kalau yang organisasi, kita juga organisasi gitu kan. Nah makanya itu harus dijaga banget sahurnya supaya tetap produktif gitu. Jadi produktif itu bukan asal kita ngerjain banyak-banyak gitu tapi nggak efektif gitu karena kita lemas, nggak konsen dan segala macam. Tapi kita menyelesaikan sesuatu dengan fokus gitu kan ya, dengan maksimal gitu, dengan optimal. Jadi nggak hanya sekedar ngerjain aja gitu. Terus Kak, kan kita suka ya di awal-awal motivasinya kayak membara banget, kita semangatnya tuh. Nanti kesananya tuh lama-lama males. Ada nggak sih tips atau motivasi nih dari Kakak biar kita tetap istiqomah gitu? Iya, jadi kalau yang pernah saya baca gitu ya, itu ibadah Ramadan itu bukan ibadah sprint gitu. Iya. Tapi ibadah maraton gitu. Jadi kita harus menjaga gitu ya. Dari awal jaga apa? Misal kalau kita tadi berbicara dari kesehatan gitu, dari segi makan. Kenapa? Karena kayak biasanya orang-orang tuh ini ya, istilah mabok gorengan di awal. Akhirnya sakit besoknya, kayak batuk, misal seminggu kemudian batuk. Kayak kalian kalau salat tarawih gitu ya, itu kayak banyak suara batuk-batuk gitu, nggak fokus gitu. Kalau punya gitu ya.
Nah akhirnya tuh kenapa ya, karena kita sakit itu akhirnya apa, ibadah Ramadan kita akhirnya semakin gak maksimal. Nah jadi kayak kita juga harus menjaga nih dari awal gitu. Kalau misalnya dari perspektif kesehatan, kita harus jaga makan kita gitu. Terus juga kita harus menjaga apa ya, pola tidur tuh penting banget gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau misal kita tidurnya kurang gitu, itu kayak kita juga seharian kayak males gitu kan ya, seharian kita males, terus juga kayak ya udah malas ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya ibadah Ramadan ini tuh adalah salah satu bulan yang emang harus banget kita kencengin ibadahnya gitu. Jadi tadi pola tidurnya dijaga gitu ya, supaya kita tuh nggak lemes gitu kan. Terus juga kita menjaga makan supaya kita nggak sakit selama di bulan puasa ini gitu. Dan yang terakhir gitu, itu tentunya kita berdoa sama Allah gitu ya. Kenapa? Karena Allah itu yang maha membolak-balikan hati manusia gitu ya. Karena kayak mau sebanyak apapun ikhtiar kita gitu ya, kalau misal iman kita lagi turun juga, iya susah juga ya, gitu bener. kan ya. Kayak susah buat gerak sedikit pun ya Kak. Iya benar. Satu dunia nyemangatin juga. Iya betul. Berarti Kak, kalau tadi yang saya tangkap nih, puasa itu A sampai Z, bukan A sama Z ya Iya Kak? betul. Ini perlu di-highlight nih teman-teman, kalau puasa itu adalah olahraga maraton, bukan sprint. Oke, boleh nih. Teman-teman di belakang sana ada yang mau nanya nggak? Yuk kita buka Q&A session nih. Iya. Aku mau nanya, mendingan ngerjain tugas tapi begadang atau tidur cepet dan ngerjain tugasnya habis subuh Kak? Tidur cepat ngerjain tugasnya abis subuh dong. Oke. Kenapa tuh Kak? Kenapa lebih baik yang kedua? Iya, karena apa ya, kita tuh sering banget ya ngerasain kayak ngantuk di kelas gitu. Alasan tuh karena apa? Karena kita begadang mulu gitu ya ngerjain tugas. Padahal sebenarnya tubuh itu punya irama sirkadian namanya. Jadi kayak misalnya lebih baik gitu ya, kita tuh tidur cepat gitu, sesuai dengan sunnah Rasulullah juga. Nah baru bangun di dini hari gitu. Dini hari itu adalah waktu dimana apa ya, bisa dibilang tuh manusia tuh bisa melakukan kegiatan-kegiatan produktif gitu. Kayak sel-sel tubuh manusia itu sudah bekerja dengan aktif tuh ketika dini hari itu gitu, ketika pagi gitu. Nah kalau misal malam itu adalah waktu dimana tubuh itu harusnya beristirahat, bukan melakukan kegiatan-kegiatan berat kayak nugas gitu. Makanya tuh kelihatan perbedaannya gitu. Orang yang ngerjain sistem kebut semalam sampai tengah malam gitu kan ya, itu biasanya tugas-tugasnya udah ala kadarnya aja dikerjain gitu. Yang penting selesai ya. Iya, yang penting selesai gitu. Kenapa? Karena itu tuh tubuhnya sebenarnya udah nggak kuat gitu. Nah makanya apa ya, udah lebih baik istirahat dulu aja, nanti kerjain lagi pas dini hari gitu. Kayak setelah sahur, setelah subuh, itu tuh apa ya, jam-jam dimana tubuh kita tuh udah kembali lagi ke kondisi normalnya gitu. Ayo, ada lagi nggak nih yang ngasih pertanyaan dari belakang? Aku mau nanya. Apa tuh Kak? Mungkin tadi agak balik lagi ya ke kilas balik ke belakang. Tadi kan bahas terkait penyakit, terus juga kebiasaan mahasiswa yang buruk. Tapi gimana sih, siapa tahu Kak Rifka punya tips nih untuk kita sebagai mahasiswa yang memang sudah punya kebiasaan buruk itu, tapi mulai sedikit-sedikit untuk bangun habits yang baik gitu. Dimulai dengan pola makan, atau mungkin minum air putih atau sebagainya. Itu tips sedikit aja sih, supaya kita juga punya, habis denger podcast ini, tahu nih harus ngapain gitu. Oke, asik. Ya, jadi apa ya? Sekarang tuh kan zamannya Google ya. Maksudnya kayak sosmed, informasi bertebaran di mana-mana gitu kan. Jadi tadi hal penting ketika kita mau ngubah kebiasaan itu kan dari dari sadar dulu gitu. Sadar bahwa perilaku kita tuh kurang baik. Nah, setelah itu kayak jangan hanya sadar tapi kita juga harus gerak gitu. Kita misal mungkin kita bisa dengan mencari influencer nih di media sosial yang emang kita suka gitu ya, cara penyampaiannya, ilmunya gitu kan. Nah baru setelah itu mulai itu sedikit-sedikit gitu, sedikit-sedikit, nggak usah yang terlalu banyak dulu, karena biasanya kalau kita langsung ngerjain yang banyak-banyak tuh nanti ujungnya malah merasa berat sendiri nggak dilaksanain gitu kan ya. Nah itu kita jadi kayak melaksanakan dari yang kecil-kecil dulu, apa nih yang bisa kita lakuin gitu. Oh misalnya pas buka puasa jangan makan gorengan deh gitu. Nah itu misal kita lakuin dari hal kecil itu dulu gitu, baru nanti lanjut misalnya ke hal lainnya.
Atau misal biasanya kita makan gorengan 10 gitu. Dikurangin gitu ya Kak. Malah nambah dong. Iya, dikurangin dulu gitu ya. Misal kita nggak bisa langsung maksudnya nggak bisa langsung tiba-tiba nggak makan gorengan. Jadi kita kurangin dulu. Oh, misal jadi 5, jadi 3, jadi 1. Nah, baru nanti misal kita jadi kurma gitu. Itu tuh. Jadi kayak dimulai dulu dari step terkecil gitu. Berarti emang semua itu harus perlahan-perlahan ya Kak, juga nggak bisa instan. Iya, betul. Karena apa ya? Perjalanan untuk menjadi sehat itu tuh adalah sebuah perjalanan panjang gitu ya. Jadi kita harus sama seperti tadi lari maraton, harus apa ya? Ya udah dari langkah-langkah kecil dulu gitu. Supaya nanti nggak kecapean kita ya. Kecapean terus akhirnya malah ngelanggar gitu ya. Di tengah jalan. Benar, berhenti di tengah jalan. Ih, bener sangat membantu nih jawabannya. Tepuk tangan dulu dong guys. Ya, sangat ini ya, berilmu, berdaging gitu kalau kata anak sekarang ya. Sangat berdaging gitu. Nah, setelah bincang-bincang panjang tentang kesehatan, puasa, dan lain-lainnya, tentu saja banyak ilmu yang bisa kita ambil dari obrolan-obrolan kita. Apalagi tentang tema kita nih, kesehatan di bulan puasa, dan langsung diberikan ilmunya oleh kakek kita yang lebih paham pastinya tentang kesehatan. Dari kami mengucapkan terima kasih banyak nih Kak atas kehadirannya dan juga ilmu yang telah disampaikan. Ya, kami juga mau mengucapkan terima kasih untuk para pendengar kami. Kami harap ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia episode takjil yang pertama. Nantikan episode selanjutnya.